Betul? Nah, seperti itu cara kita memindahkan surga. Kita harus tahu dulu barangnya surga itu isinya apa saja. Karena kita memindahkan surga ke bumi, betul? Dan ini sungguh luar biasa. Mari kita buka Roma 14 ayat 17. Inilah isinya surga. Ternyata nggak banyak isinya surga. Saya akan baca. Sebab kerajaan surga, kerajaan Tuhan bukanlah soal apa dan apa, makanan dan minuman, tapi soal satu apa, kebenaran dua apa, damai sejahtera tiga apa, sukacita oleh siapa? Roh Kudus. Ketika Roh Kudus mewahyukan saya kebenaran ini, saya terkejut. Ternyata harta benda surga yang kita mau pindahkan ke bumi cuma 3 hal saja. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya pakai logika manusia. Bayangkan sudah, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus menyuruh gereja, datanglah kerajaan, pindahkan surga ke bumi. Dengar baik-baik istilahnya. Keterlaluan tidak yang namanya gereja memindahkan barang yang cuma 3 buah 2000 tahun nggak selesai-selesai. Ini kerja apa? Ngerti katanya? Betapa bodoh kita. Ternyata surga tidak rumit, surga tidak sulit kalau kita pindahkan. Gereja hanya menghadirkan 3 hal saja: kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ternyata jauh lebih sulit bangun gedung gereja daripada memindahkan surga. Iya atau tidak? Kenapa lebih sulit bangun gedung gereja daripada memindahkan surga? Jawab, kenapa? Bangun gedung susahnya luar biasa. Kita mesti cari dana dulu, kita mesti gali fondasi, kita mesti beri material, kita harus sensor kayu, kita harus buat ini, repot sekali. Tapi memindahkan surga cuma 3 hal. Kenapa kita tidak berhasil? Karena kita salah konsep dalam hidup. Bahkan saya meneliti dari 3 hal ini hanya 2 tugas kita. Kenapa? Karena yang benda pertama itu disebut kebenaran. Kita nggak perlu otak-atik, sebab kebenaran adalah firman Tuhan. Sampaikan saja firman, maka benda pertama sudah otomatis pindah. Lalu yang kedua dan ketiga, itulah tugas kita: membuat damai sejahtera di sekitar kita. Jangan suka perang. Maaf, sampai hari ini kita yang mengaku Kristen di Papua, jangan marah saya berkata ini. Jawab pertanyaan saya. Lihat orang-orang Kristen di Papua, mana suka damai? Dikit-dikit bawa parang, dikit-dikit bawa parang. Iya atau tidak? Coba jawab. Apa-apa parang, apa-apa parang. Ini gagal gereja. Yang harusnya kemana-mana kita bawa damai sejahtera, katakan damai. Inilah kegagalan kita. Saya ulangi lagi, gereja tidak gagal dalam membangun gedung. Gereja tidak gagal dalam menyatakan doktrin. Gereja tidak gagal buat ibadah. Tapi gereja gagal yang terutama memindahkan surga ke tanah. Mulai dari hidup pribadi kita dan dari hidup keluarga kita. Saya ulangi lagi. Memindahkan surga mulai dari hidup pribadi kita, lalu di keluarga kita. Bagaimana caranya? Mulai dari pribadi kita. Matius 5 mengatakan, siapa yang disebut anak-anak Papa di surga? Masih ingat khotbah di bukit? Siapa yang disebut anak-anak Papa di surga? Yaitu yang membawa damai. Jadi dari pagi-pagi kita bangun, bawalah damai itu dalam hidup kita. Jangan begitu pagi-pagi bangun, babi kamu. Belum berdoa, belum memuji Tuhan, babi marah-marah pagi-pagi, teriak-teriak. Mana damainya? Pagi-pagi kita bangun bawa damai dalam hidup kita. Katakan apa? Ada surga. Lalu ada sukacita. Kita ke pasar, kita ke kantor, kita naik taksi, kita ke tetangga, ke kios, ada sukacita, ada damai. Lalu tetangga-tetangga lihat,
Karena hanya orang Kristen yang punya kebenaran, punya damai sejahtera, punya sukacita oleh Roh Kudus, ya atau tidak? Orang lain tidak punya. Maka itu kalau tetangga-tetangga kita yang Islam, mereka lihat kita akan iri hati. Di rumah sebelah itu luar biasa. Tapi kalau mereka tahu kita Kristen, pagi-pagi sudah banting piring, banting pintu, bertengkar, maki-maki. Tapi kalau minggu beribadah kayak malaikat, tetangga ngejek, apa-apaan itu? Betul? Suami istri nggak pernah damai, ribut terus. Ibu-ibu kok jengkel dengan suaminya, anak-anak yang jadi korban. Betul nggak? Istri sakit hati, anak yang dipukul, anak teriak-teriak kesakitan. Ampun mama, ampun mama. Tetangga melihat minggu rajin ke gereja, melayani lagi. Bagaimana kita akan menjadi saksi yang benar? Maka itu kita harus mengerti kebenaran. Pindahkan surga dengan 3 benda tadi: kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Tiap hari kita bawa itu, tiap hari. Maka nanti orang-orang akan melihat. Jadi hadirkan surga betul-betul di rumah tanggamu. Hadirkan supaya orang-orang di sekitar kita melihat Yesus dalam hidup. Kalau kita dengan surga, dunia akan memuliakan Tuhan. Bagian yang terakhir, harus tahu apa yang Tuhan kata. Ayat 18, Roma 14. Ini yang gereja tidak pernah mengerti. Udah? Ayat 18, saya akan baca ayat 4, pasal 14 kitab Roma. Karena barang siapa bagaimana? Ayo baca bagaimana? Melayani siapa? Kristus dengan cara ini. Cara apa? Cara memindahkan surga ke bumi. Barang siapa melayani Kristus dengan cara mendatangkan kebenaran, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan apalagi sukacita oleh siapa? Roh Kudus. Dengarkan baik-baik. Gereja sekarang banyak yang bersukacita dan punya damai bukan karena Roh Kudus, karena dapat bantuan pemerintah. Sukacita memang, siapa nggak sukacita dibantu pemerintah, dikasih mobil, dikasih uang sekian ratus juta untuk bangun gereja. Tapi bukan sukacita. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, bukan oleh karena uang Pemda, bukan karena uang ini, tidak, karena bantuan dari Jakarta, tidak, tapi Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, mendatangkan kebenaran, itulah firman, membuat damai sejahtera di tetangga dan dalam keluarga, membuat sukacita semua orang oleh Roh Kudus. Barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Tuhan dan dihormati oleh manusia. Saya pendeta GBI. Tahun 69, saya salah satu dari seluruh warga, waktu itu cuma GBS, ada masalah besar, lalu diminta untuk buat referendum, bisa tanda tangan, mau ikut yang mana. Saya tahun 69, salah satu yang menandatangani. Saya mau ikut Gereja Betel Indonesia. Saya pendeta GBI, saya dilantik jadi pendeta pembantu tanggal 8 Agustus tahun 73. Saya sudah pendeta pembantu. Saya dilantik jadi pendeta muda tanggal 25 Oktober tahun 88. Saya dilantik jadi pendeta penuh pada bulan Juli, saya lupa tanggalnya, tahun 89. Nah, sampai hari ini saya tetap pendeta di Gereja Betel Indonesia. Saya datang ke Papua tidak dirikan gereja. Di Wamena ada GBI. Saya gabung dengan Pak Beri Lombok. Saya pindah ke Nabire, ada Bapak Pendeta Eli Gunto Asa. Saya gabung dengan dia sampai hari ini. Saya dibawa ke pemimpinan Bapak Pendeta Eli Gunto, orang dalam. Lalu apa saya buat sampai ke Papua? Saya ingin mendatangkan surga di Papua. Apa yang kurang untuk Papua? Pendidikan. Maka kami dirikan pendidikan sampai hari ini. Kemarin siang dari jam 10 sampai jam 3. Salah seorang pengurus pusat ada di gedung negara di Jayapura, bertemu dengan 5 pejabat, Pak Gubernur,
Bapak Swebu, lalu penasihat Bapak Dr. Agus Sumule, dan 2 orang saya tidak kenal. Ada pembicara selama 5 jam sambil makan siang. Dari malam begitu tiba di rumah Pak Eko, SMS masuk, lalu saya telepon. Begitu waktu Pak Pendeta Wom dan Pak Pendeta tunggu, saya telepon lama. Itu telepon dari Jayapura membicarakan bahwa apa yang dikerjakan oleh pelayanan kami pendidikan ini akan jadi pembicaraan utama nanti bagi pemerintahan provinsi. Betul ayat ini digenapi kalau saudara dan saya melayani Kristus dengan cara Tuhan akan berkenan kepada kita dan manusia akan menghormati kita. Kita nggak jadi hormat manusia. Selama kita orang Kristen masih diejek karena kita penjudi, kita pemabuk, kita pencuri, Yesus belum dimuliakan dalam hidup. Betul? Karena kejahatan-kejahatan kita lakukan. Ayat terakhir Ulangan pasal 26. Ulangan 26 ayat 18-19, khususnya 19. Saya salah sebut tadi. Dan Yahweh telah menerima janji daripadamu pada kapan? Hari ini, bahwa engkau akan jadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Kalau semua tadi kita pegang perintah itu, laki-laki kita hidup kudus, kita bertobat, tidak menyakiti istri kita, kita sayang anak kita, itu janji yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Kita pegang janji itu, kita hidup takut akan Tuhan. Lihat ayat 19. Dan ia pun akan bagaimana? Baca akan bagaimana? Mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, untuk satu menjadi apa? Terpuji, 2 menjadi apa? Ternama, 3 menjadi apa? Terhormat. Maka engkau akan jadi umat yang kudus bagi Yahweh Tuhanmu, seperti yang dijanjikan. Dalam perjalanan kemarin Pak Pendeta Wong cerita, hanya berapa orang dari sukunya yang sarjana. Kita lihat hutan dibabat, kita cuma nonton. Kenapa? Sekolah kami buka di Momiwaren itu untuk suku So. Tahun 98 kami buka di sana. Ketika kepala suku, kepala desa datang kepada kami, alasannya, Pak, selama ada manusia di bumi yang namanya suku So, belum ada satu menjadi sarjana. Itu salah satu suku dari suku besar Arfat. Saudara lihat betapa banyak anak-anak kita terlantar hidup di tanah yang kaya seperti ini. Kenapa kita nggak terpuji? Kenapa kita nggak ternama? Kenapa kita tidak terhormat? Malah kita sebaliknya direndahkan orang, kita diejek orang, kita dihina orang. Betul atau tidak? Jawab ini. Karena kita salah, tidak mentaati firman Tuhan. Mari gembala-gembala, mari anak-anak Tuhan di tengah buat. Hari ini kita sadar, Papa menjanjikan, kalau kita pegang firman-Nya, kita taat pada hukumnya, kita takut akan Dia, percayalah, dalam waktu yang tidak lama kita akan dipuji-puji, kita akan dihormati, kita akan dimuliakan, baik oleh Tuhan maupun oleh manusia. Selama kita nggak mau hidup seperti itu, ejekan yang datang kepada kita, kita direndahkan orang kiri kanan. Keputusan di tangan kita hari ini.